Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau kita boleh kembali dipertemukan pada persekutuan doa hari ini. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya hari ini akan memimpin kita untuk berdoa bersama. Karena besok merupakan sebuah hari ucapan syukur tersendiri atau katakan bulan Mei ini, yaitu ulang tahun Komisi Wanita yang ke-33. Walaupun tidak ada persekutuan yang on-site, tapi ada ucapan syukur yang kami juga mau hantar di hadapan Tuhan. Mari bersama kita mengawali persekutuan doa pada hari ini dengan menyanyikan pujian Pelangi Kasih. Apa yang Siapa di antara kami yang tidak mau melihat pelangi kasih? Setiap kami bahkan pengen terburu-buru
berlari ketika ada masalah itu, ingin cepat sampai kepada pelangi kasih itu. Tapi Tuhan, kami tahu, Engkau Allah yang mengetahui segala sesuatu. Sebelum kami tiba di pelangi kasih itu, Engkau mau kami mengalami sebuah proses menjalani kehidupan perjalanan menuju pelangi itu. Itu yang terkadang tidak membuat kami bisa memahami. Itu yang terkadang membuat kami ingin menghindari. Itu yang terkadang membuat kami ingin berlari darinya. Tapi Tuhan kembali pada hari ini, di saat kami berhimpun bersama, secara khusus ketika kami akan berdoa untuk komisi wanita di dalam gereja kami. Kami rindu firman yang akan kami renungkan juga. Menjadi firman yang memberkati kami, menguatkan kami kembali, mengingatkan kami kembali dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mohon Engkau boleh memberkati firman-Mu, memberkati kami semua. Dan juga berkati kami di dalam jam doa yang akan kami lalui bersama. Terima kasih, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema pada tahun ini dari ulang tahun Komisi Wanita yang ke-33 yang diangkat adalah berkat yang terselubung. Bapak Ibu, kenapa tema ini diambil? Karena kalau kita mau melihat kondisi pada hari ini, setiap kita akan berkata bahwa berkat itu sepertinya menjauh. Bukan setiap kita, mungkin beberapa di antara kita. Berkat itu menjauh, berkat itu kemana? Ada apa dan kenapa ini masih berlangsung terus gitu ya. Nah, tapi mari kita mau kembali kepada kebenaran firman yang saya ambil hari ini dari Roma 8 ayat 28. Satu bagian firman juga yang menjadi dasar daripada HUT Komisi Wanita pada bulan ini. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, ketika ayat ini dibacakan, maka cenderung kita akan melihat bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Banyak orang langsung memasang titik. Ya, saya ulangi. Ketika membaca bagian ini, terkadang ada beberapa orang langsung membuat titik pada kalimat yang masih ada kelanjutannya. Hanya sampai pada kata kebaikan. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Titik. Lalu mulailah beberapa orang yang memahami ayat ini hanya sepotong, lalu mereka berkata, kenapa? Dengan kondisi begini terjadi, apakah benar Allah masih turut bekerja? Apakah benar Allah masih memperhatikan umatnya? Apakah benar Allah itu ada? Wow, sampai kepada pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian, saudara. Tapi kalau kita mau membaca bagian ini lebih lanjut, maka dikatakan begini, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita ulangi, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, kata mengasihi Dia ini jangan dikesampingkan. Mau menerima kebaikan tapi tidak punya hati yang mengasihi. Kalau Bapak Ibu masih ingat khotbah Pendeta Jenik pada awal bulan ini, yaitu tanggal 2, berbicara tentang banyak orang Kristen yang tidak meresponi panggilannya sebagai orang Kristen sehingga menjadi orang Kristen yang apa? Kurang ajar, gitu ya. Saya rasa kita tidak suka dibilang kurang ajar ya. Kita kalau melihat ada video-video tayangan, saudara pernah lihat dong ya, saya terkadang dikirim WhatsApp video-video pendek tentang penjual apa, bakso atau penjual apa, yang mereka selesai melayani mereka meludah di dalam mangkok yang akan diberikan kepada pembeli. Saudara pada waktu lihat itu langsung bisa spontan mulut kita atau pikiran kita, aduh kurang ajar sekali orang itu kok melakukan hal itu. Nah, kita ini menjadi umat Kristen yang hanya menuntut kebaikan. Tapi kita melupakan bahwa bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Ayo kita sebut diri kita apa? Ya, kita sebut diri kita apa? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang yang lepas dari pergumulan. Ya, setiap kita itu mengalami pergumulan dalam hidup ini. Tema ini diangkat untuk HUT Komisi Wanita yang ke-33 ini. Ada sebuah maksud.
Bahkan ada sebuah penjelasan yang diberikan di dalam souvenir yang nantinya ibu-ibu yang sudah mendaftar untuk HUT KW ya. Sebuah penjelasan tema. Kenapa kita mengambil tema berkat yang terselubung? Karena kalau kita merasa bahwa tahun 2021 ini bencana itu masih ada, COVID itu masih melanda, kematian itu masih tinggi, zona merah itu masih naik turun, kadang-kadang hijau kuning kayak lampu merah aja ya sudah traffic light ya. Kuning hijau terus nanti merah lagi, seperti kayak begitu. Saudara dan saya bisa saja melihat bahwa nggak ada berkat. Bagaimana mau lihat berkat dengan kondisi begini gitu ya? Tapi justru kami para wanita Kristus yang Tuhan percayakan bersama di dalam gereja ini. Kami mau mengajak kita semua, bukan cuma wanita, semua kita melihat. Bahwa di balik setiap bencana, pergumulan, permasalahan, pergumulan kehidupan yang sedang kita bersama alami ini. Ada berkat Tuhan yang tetap ada. Ya, sehingga saya mengajak pengurus Komisi Wanita, yuk kita memberi gift kepada ibu-ibu atau para wanita Kristus, tapi kita minta disiplin, harus mendaftar. Kalau tidak mendaftar pada waktu yang sudah ditentukan memang tidak mendapat gift itu. Loh kok begitu? Kalau mau kasih ya kasih aja. Dia enggak bisa. Kita itu pakai uang Tuhan, jadi kita harus punya disiplin, kita harus punya tanggung jawab gitu ya. Nah, saya mengajak pengurus yuk kita memberi di dalam rangka ulang tahun komisi kita. Orang mungkin melihat, lah kok keluar uang, nggak ada persekutuan. Ya dalam artian kalau nggak ada persekutuan mungkin kita bisa juga secara gamblang mengatakan tidak ada persembahan dalam persekutuan. Lah lagi begini, kondisi begini harusnya hemat, kok malah dikeluarin, kok malah membagi-bagi. Lah kalau kita melihat berkat Tuhan itu dari segi duit atau finance atau uang, maka mungkin kita bisa sepakat mengatakan hal yang tadi. Tapi kan berkat Tuhan itu bukan begitu. Berkat Tuhan itu adalah banyak hal yang kebaikan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan. Kenapa dikatakan terselubung? Ya, artinya mungkin tertutup ya, terselubung itu tertutup. Mungkin tidak banyak kita bisa melihat berkat Tuhan itu dengan keadaan yang saat ini sepertinya lagi dunia ini ditutupi oleh pandemi. Dunia ini lagi ditutupi oleh COVID. Kondisi hidup kita lagi ditutupi oleh COVID. Ya, mungkin tidak bisa kita melihat langsung berkat Tuhan itu. Tapi sangat nelongso istilahnya orang Jawa ya. Hidup kita itu nelongso. Kalau kita melihat berkat itu hanya berupa uang, saudara. Kelimpahan. Karena berkat itu sendiri telah ada di dalam diri saya dan saudara. Kenapa kita berdoa hari ini bersama? Kenapa saudara di rumah bisa nonton, bisa menyaksikan YouTube ini dan akan berdoa bersama dengan saya pada hari ini? Karena ada berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan terlebih dahulu, yaitu Yesus Kristus di dalam hidup kita. Berkat inilah yang akan menolong kita menjalani masa-masa ini. Karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tidak boleh titik, masih ada lanjutan. Bagi mereka yang mengasihinya. Ya, bagi mereka yang mengasihinya dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini membawa kita kepada sebuah iman yang lebih maju. Jadi jangan stop di kebaikan, lanjutin. Ada kata mengasihi, ada kata terpanggil. Saudara, apakah merasa terpanggil menjadi anak Allah? Apakah mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh? Maka kita akan mampu melihat ada pelangi di balik daripada badai. Ada pelangi di balik daripada hujan. Saudara, saya dua kali selama hidup saya. Tuhan izinkan saya melihat pelangi ganda. Itu saya tidak pernah lupa. Satu waktu dalam sebuah pergumulan saya yang berat. Tuhan izinkan ada 2 pelangi. Sampai saya melihat sekali lagi. Apakah benar saya melihat 2 pelangi? Terkadang untuk melihat 1 pelangi saja tidak mudah. Tidak selalu kita punya kesempatan melihat itu gitu ya. Tuhan mengizinkan saya melihat 2 pelangi. Dan Tuhan membuktikan bagaimana dia menyertai saya. Kenapa Tuhan kasih saya 2? Saya mungkin di belahan dunia lain orang juga melihat 2. Atau orang lain yang pada waktu bersamaan juga melihat 2.
Bisa jadi banyak orang yang memuji Tuhan pada waktu itu, tapi saya secara khusus melihat Tuhan mau menyatakan janji penyertaannya kepada saya. Dikasih 2, artinya apa? Jangan mundur. Loh, kalau 1 berarti boleh mundur dong Bu Heni? Enggak. Tapi saya cuma mau mengajak kita melihat pengalaman pribadi saya, Tuhan menyertai saya, membuat saya itu kuat melaluinya. Lalu ada satu waktu yang lain lagi, Tuhan kasih lihat saya lagi ada 2 pelangi. Tapi itu tidak berhubungan dengan pergumulan saya. Tapi dengan sebuah pergumulan orang lain, jemaat tentunya, yang saya tahu Tuhan juga akan menolong dia melaluinya. Dan Tuhan menolong. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya dan Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita bersama melihat bagian daripada Roma 8 ayat 28. Satu bagian yang sangat familiar, satu bagian yang kita bisa hafalkan dengan baik dan kita suka. Karena apa? Dikatakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk kebaikan. Siapa sih gak mau hidup ini baik? Siapa gak mau hidup ini pulih? Siapa gak mau keadaannya dia bangkit? Siapa gak mau keadaannya makin maju? Semua mau. Saudara, beberapa bulan ini kita sudah onsite. Kalau dulunya jemaat itu di atas, di bawah itu penuh sekali gitu ya. Kita juga bisa ngobrol, beramah-tamah gitu ya. Saat ini keberadaan jemaat yang berani onsite saat ini, walaupun kita buka sampai 80 jemaat, bahkan 100 bisa ya, tempat duduk yang sudah dipersiapkan, protokol yang sudah kami coba atur, majelis hamba Tuhan sudah atur dan pengurus. Tapi toh yang berani datang saat ini belum terlalu banyak. Kurang lebih 30-an, tambah kami, tim penata layan, digital ministry dan hamba Tuhan ya paling sekitar 50-an Saudara. Nggak banyak, sedikit sekali gitu ya. Nah, sebagai hamba Tuhan ketika melihat hal itu kita juga ada rasa wah sangat berbeda nuansanya ya. Jemaat yang banyak itu sudah tidak bisa datang seperti biasa lagi ya. Mungkin ada yang memang terkena dengan aturan gitu ya, umur 61, terus di atas umur 13, ada sakit penyakit, hamil, punya anak dan sebagainya. Oke lah gitu ya. Tapi itu membuat kita juga kalau tidak memiliki iman atau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, bisa enggak hal itu membuat kita jadi tidak semangat melayani, jadi aduh kok begini terus, bisa enggak? Bisa saja. Tapi mari sebagai orang-orang yang telah dikasihi oleh Tuhan terlebih dahulu, yang telah diampuni oleh Tuhan terlebih dahulu, yang telah diselamatkan oleh Tuhan dengan anugerahnya. Mari kita tetap bisa melihat keadaan apapun yang saat ini sedang kita alami. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Dan kita dipanggil sesuai dengan kehendaknya. Mari saudara. Mari kita membangun terus hidup kita di hadapan Tuhan. Kita jangan terpuruk ketika dunia ini terpuruk. Bahkan mungkin ketika orang lain melihat hidup kita secara ekonomi terpuruk, iman kita tidak boleh terpuruk. Kita harus tetap meningkatkan kehidupan iman kita di hadapan Tuhan. Belum lama ini ada jemaat atau teman katakan gitu ya biasa konseling, lalu kemudian ya merasa ada sebuah stuck dalam kondisi begini, ada kejenuhan, ada rasa kesepian. Banyak orang merasa kesepian saudara dengan kondisi pandemi ini ya, karena tidak bisa bersosialisasi. Terus sementara ada orang-orang yang introvert, yang tertutup hingga mereka tidak bisa mengungkapkan banyak hal gitu ya. Lalu bagaimana? Saya cuma menjelaskan bahwa saya hamba Tuhan, tapi perlu tahu bahwa saya juga terkadang bisa mengalami stuck dalam hidup saya. Bisa ada rasa capek, ada rasa jenuh, tapi saya tidak mau membiarkan itu menghanyutkan saya. Karena saya rugi, orang-orang di sekeliling saya juga akan rugi. Kenapa? Pasti tidak jadi berkat, saya tidak diberkati dan saya tidak menjadi berkat dan sebagainya. Jadi apa yang harus dilakukan? Berdiri, bergerak dan berjalan terus bersama dengan Tuhan. Peka, apa yang menjadi keinginan hati Tuhan? Melalui cara apa peka? Berdoa. Jadi mungkin orang lain bisa melihat komisi wanita ini ulang tahun ke-33 dengan kondisi krisis, dengan kondisi yang pandemi gini, kok malah bagi-bagi berkat. Gitu ya, seperti begitu ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Lah, ini kan sebuah sukacita, sebuah
euforia yang dirasakan, yang kita mau berbagi kepada mereka juga yang punya antusias yang sama untuk merasakan sukacita di dalam HUT komisi ini. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, lihatlah tangan kasih Tuhan yang merendah kita. Tangan kasih Tuhan yang menyertai kita, tangan kasih Tuhan yang terus menopang kita. Orang lain tidak melihat berkat karena tertutup dengan apa? Dengan keinginan diri sendiri, dengan keangkuhan, dengan kelemahan. Tapi kalau kita orang-orang yang hidupnya mengasihi Tuhan, percaya bahwa Allah adalah Allah yang menyertai dan tidak pernah memberikan yang buruk kepada kita, maka kita tetap mampu melihat berkat di balik yang terselubung yang orang lain tidak bisa lihat. Kenapa? Karena kita punya mata iman kepada Dia yang mengasihi kita. Amin. Amin ya Bapak Ibu. Mari kita menjalani hidup ini dengan hati yang sungguh. Saya tahu banyak yang di antara kita yang punya pergumulan. Ada yang saat ini juga bergumul dengan sakit penyakit. Ada yang bergumul dengan ekonomi. Ada juga yang bergumul dengan pasang surut kehidupan pernikahan. Ada yang bergumul dengan sekolah anak-anak. Bahkan ada yang bergumul dengan masalah makanan atau pangan. Saudara, mari datang kepada Tuhan. Kalau kita berharap kepada manusia, satu waktu manusia itu mengecewakan kita. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan adalah Tuhan dan yang ya dan amin. Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Kekecewaan itu kalau ada di hati kita, itu karena dari kita, manusia yang berdosa. Tapi Ia Allah yang hidup, yang menguasai dunia ini, yang menjadikan saya dan saudara. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Jadi kalau kekecewaan itu dari hati, minta Dia yang tidak pernah mengecewakan itu menghindari, menghapus, mengambil kekecewaan itu, gantikan dengan sukacita dan pengharapan, ya. Karena selalu ada berkat di balik apapun kehidupan yang kita jalani. Sesulit apapun ada berkat Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Saudara, saya mau berdoa dan setelah itu ada syafaat yang juga dapat saudara doa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersama datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Menyerahkan untuk kami semua. Untuk mata iman yang kami butuhkan. Untuk melihat kasih Tuhan di balik bencana. Kasih Tuhan di balik masalah. Kasih Tuhan di balik pergumulan. Kasih Tuhan di balik sakit penyakit. Kasih Tuhan di balik kekhawatiran dan ketakutan kami. Kami mau tetap diberikan hati yang melihat itu ya Tuhan. Melihat kasih-Mu yang sesungguhnya tidak pernah pergi dari kami. Kamilah yang pergi dari kasih-Mu. Kamilah yang meragukan cinta-Mu. Kamilah yang meragukan penyertaan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kami bersama mau datang di hadapan-Mu. Menyerahkan kami semua tanpa kecuali. Untuk diberkati ya Tuhan. Untuk dikuatkan iman kami. Untuk dipulihkan hubungan kami dengan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ketika kami melalaikan kehadiran-Mu ya Tuhan. Dan secara khusus kami bersyukur kalau dalam bulan ini Komisi Wanita di gereja kami telah diberkati Tuhan selama 33 tahun. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Biarlah komisi ini terus berdiri teguh di hadapan Tuhan. Menjadi tiang-tiang doa bagi gereja ini. Menjadi berkat pribadi demi pribadi bagi sesama. Menjadi berkat dalam peranan sebagai wanita di tengah-tengah gereja dan keluarga. Sebagai istri bagi pasangan yang Tuhan berikan. Sebagai ibu bagi anak-anak yang Tuhan berikan. Dan sebagai pribadi di dalam masyarakat ini. Berkatilah semua wanita ya Tuhan. Berkatilah agar kami dapat menjadi penolong yang sepadan bagi pasangan yang Tuhan berikan. Dan berkatilah para suami, para bapak-bapak, para pria di gereja ini. Agar mereka pun memiliki hati yang takut akan Tuhan. Menjadi pemimpin dari kehidupan keluarga ketika Tuhan percayakan ada keluarga. Menjadi pemimpin bagi dirinya ketika Tuhan percayakan dia boleh menjadi pribadi yang dipakai Tuhan terus. Berkati semuanya Tuhan. Berkati orang tua di gereja ini. Berkati anak muda. Berkati anak-anak. Semuanya kami minta berkat Tuhan atas ini semua. Terima kasih. Ini doa syukur kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan dulu mematikan layar saudara. Kita akan berdoa syafaat melalui pokok-pokok doa yang akan ditayangkan. Tuhan memberkati kita sekalian.